3, 2, 1. Pinky. Lo kenapa sih pakai baju pink? Sing bar tak laundry iki, Mas. Sisan kotor. Soalnya udah dibojo toh. Heeh, ora ono sing laundry ke. Ora ono sing ngombahi dhewe aku. Lah kenapa nggak cari istri? Ah, masih karir dulu aja. Karir kok ngono-ngono Ora wae. ono sing ya iso golek sing cocok lah. Ya kan siapa tahu kalau ada istri ada semangat baru, ada rezeki baru. Kan beberapa pintu rezeki itu dari istri dari anak. Ya setuju. Cuman kan nggak bisa ngasal toh milih istri. Oh iya. Nah itu. Tapi kalau temanmu yang lagi ngerekam itu nggak ngasal juga toh? Oh itu 9 tahun katanya. 9 tahun. Oh, Oh, kayak kredit KPR rumah ya. Heeh, persis. Kurang 6 tahun lah, 15 tahun. Nih BTW kita lagi nyobain sesi testing peralatan baru kita. Ya, dan ini dengan setting yang ini mewah loh. Ini mejanya udah nggak terganggu lagi. Iya sih, problemnya di situ sih. Mm-mm. Jadi kalau ngomongin podcast itu gini loh, sorry ya. Sorry to be sorry banget. Jadi nggak niat nyerang, nggak niat gimana-gimana, tapi banyak kan teman-teman kita yang bikin podcast. Bahkan bisa dibilang podcast saya pun nggak rame-rame amat. Ya, cuman ini kan masalah konsistensi. Ya. Ya kan. Oke, kalau podcast niatannya di awal anget-anget, habis itu ngedrop juga repot. Jadi masalah konsistensi sebenarnya. Konsisten. Nah, saya itu udah nggak konsisten soalnya kemarin. Nah, saya ngomongnya sama nunjuk diri saya sendiri ya, masalahnya. benar-benar. Nah, makanya kamu tak ajak di sini buat bikin podcastan Ya, sambil ngetes alat. dan memaksimalkan alat tentunya. Ya, maksimal alat yang ada. Ya, yang ada biar lebih maksimal lagi. Nah, kalau menurut Mas Roni gimana masalah podcast ini? Pasti pernah dengerin podcast orang lah, kayak punya teman-teman yang lain lah. Apalagi punya Mas Dedi ya. Ya, nonton terus. Ya. Nah, itu problem yang paling mendasar juga. Jadi karena yang dipanggil kan memang sudah viralisasi. Ya, viral dan ditunggu-tunggu. Ya. Nah, sekarang juga aku lagi nunggu Deddy Corbuzier ngundang Gisel. Nah, kok Gisel kenapa? Emangnya ada masalah apa dengan Gisel? Ya itu 19 detik. 19 detik. Apa sih? Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti soalnya nih. Jadi teman-teman ya nggak usah deh. Kenapa lo kok? Kan ini tes bukan gibah. Oh, gibah. Bukan gibah. Ya klarifikasi dong, klarifikasi. Loh, saya bukan Gisel. Klarifikasi Tapi apa? nggak tahu aku sebenarnya ada apa. Aku juga agak-agak minus lah masalah update. Sebenarnya saya juga agak jujur nggak pernah lihat TV sih. Tuh ya aku lihat di Twitter Mas. Ah, saya nggak punya Twitter. Nah, aku nonton di Twitter. Untung nggak saya download. Oh, kenapa kau nggak di-download? Katanya kalau disebar Sorry, lagi ini memang video apa sih? video Snono mirip katanya Oh, mirip. mirip. Oke. Cuman kan ya kalau menurut saya suka sama sukaan ya terserah ya Mas ya. Lagian Terlalu panjang, nggak boleh, nggak boleh. Udah cut. Oh ya cut. Nggak boleh. Nah, itu yang problem itu adalah masalah di Indonesia itu adalah semua orang pengen viral. Benar. Tapi kadang dengan cara yang tidak baik. Tidak baik. Nah, makanya kenapa sih saya back to podcast? Sebenarnya bukan pengen menjadi orang terkenal, enggak. Cuman saya ingin meninggalkan legacy. Jadi, itu anak saya tuh yang di situ tuh. Oh, ini pemikirannya bapakku zaman biyen seperti itu. Nah, kalau saya udah jauh lagi, putuku simbahi kaya ngopo? Nonton. Nah, ini buka wae. Nek isi ono link YouTube loh, Pak. Nek YouTube urung bubar loh, Pak. belum di take down gitu. Iya kan? Ya kayak gitu-gitu sebenarnya peninggalan legasi aja sih dan lebih kepada transfer ilmu. Kayak gitu. Jadi kita punya pemikiran-pemikiran lain, transfer ilmu. Jadi saya ngobrol sama Mas Roni, saya lagi mencari ilmunya Mas Roni. Ya, dan karena ini podcast juga bisa ditonton dan didengar orang lain juga itu. Berarti kan nggak cuman ngobrol sendiri. Kalau ngobrol sendiri kan mungkin Mas Wahyu sering ketemu orang banyak gitu. Justru gini, ruhnya podcast itu adalah di obrolan. Jadi sorry to say ini nggak ada hubungannya. Sebenarnya podcast itu nggak ada hubungannya dengan kamera. It's like kita ngobrol berdua direkam karena itu menjadi legacy. Menurut saya. Nah, kalau masalah visual itu adalah bagian daripada artikulasi. Ya, kalau dengar suara aja kayak radio kan. Tapi sebenarnya podcast itu biasanya yang lama-lama itu biasanya didengerin memang seperti radio. Sambil nyetir, sambil apa gitu, sambil seperti nemenin kita gitulah. Definisinya kan dari podcast, dari iPod itu kan dulu Mas. Aku nggak tahu malahan. Setahuku malah ya itu. Podcast tuh dari dulu iPod kan dulu nggak ada visualnya gitu. Aku tuh ceritanya gini Mas. Pertama kali aku tuh gini loh.
bikin, kan Instagram kan bisa 2 tuh. Bisa 2 ngobrol kan Instagram. Udah apa? Oh ya. 2 ngobrol sama teman gitu. Nah, saya mulai dari situ. Aku pengen ngobrol sama orang biar seru aja gitu loh. Nah, nggak kerasa tuh sudah 45 episode ternyata. Nah, di episode kelima ya. Wih, Edan gawe podcast gitu. Hah, podcast apa gitu. Ya, aku cari gitu loh. Terus ada teman saya bilang, "Wih, the next Joe Rogan ya." Nah, saya cari Joe Rogan itu apa? Joe Rogan. Oh, ternyata dia kiblatnya podcast. Ya, podcast di Amerika. Dunia, saya bilang dunia. Nah, cuman ya memang yang diundang sama beliau itu ya memang sekarang kelasnya Elon Musk ya toh. Kelas-kelas artis Hollywood. Nah, tapi saya nggak ke situ, saya nggak mau ke situ. Saya langsung cari hashtag pagar satunya dia. Video pertamanya dia itu kalau saya bilang GCE banget. Dalam arti positif ya. GCE dalam arti positif. Dia ngomong gitu di depan komputer Windows gitu tahun 2003 kalau nggak salah 2013 saya lupa. Itu ada salju-saljunya coba. Jadi pakai efek-efek filter, gitu. Terus dia ngomong sendiri tuh. Itu aku yakin orang pertama kali lihat iki ngopo tuh mesti ngono. Nah, toh. Karena pada dasarnya podcast kan memang biasanya ngobrol sendiri. Dia ngobrol sendiri tentang pengalaman hidup. Istilahnya buku harian kayak gitu. Nah, tapi itu saya bersyukur banget dia tidak menghapus proses tersebut. Masih disimpan itu. Nah, karena apa? Oh, ternyata seorang Joe Rogan yang sekali podcast sudah ditonton 13 juta, 20 juta itu dia pernah mengalami proses itu. Itu yang paling penting sih. Nah, terima kasih banget sama dia. Kalau itu dihapus, kehilangan Pak. Orang kan kehilangan semangatnya. Jadi kita kalau ngelihat orang jadi sekarang kan ya enak aja. Lihat jadinya doang. Nah, gitu. tapi kalau dia ngupload, ternyata dia bisa begitu. Nah, makanya saya meneruskan itu. Meneruskan ya meskipun kadang-kadang kurang konsisten dengan kesibukan lain ya. Karena ini bukan sebuah, bagi saya belum menjadi sebuah industri gitu loh, masih menjadi wadah kreatif aja. Kalau Mas Roni pengennya menegerin podcast yang gimana sih? Dari segi milenial? Kalau dari segi saya ya, kalau dari perspektif saya tuh podcast tuh selain orang sharing dan ada ilmunya juga di situ kan juga itu sebagai branding kan. Kalau orang milenial melihat gitu loh, kan suka pengen bikin podcast, ada yang dibahas, pengennya kan viewernya banyak kalau orang-orang pada umumnya bikin. Cuman kalau mau bikin podcast yang bagus ya menurutku ya itu sih konsisten, karena kalau konsisten didengar orang, kadang kan orang juga nungguin ngobrolin apa lagi. Iya, ngobrolin. Ya tapi kalau problemnya di Indonesia ya, saya bilang kalau podcastnya tentang terlalu edukatif, itu kan problem Pak. Oh iya. Orang kan biasanya risih gitu loh. Nah cuman ya memang kita niatnya diedukasi sih. Mengedukasi kan. Ketika kita itu menjadi sesuatu yang lucu atau gimana itu bagian daripada bonus. Ya karena tidak langsung mengedukasi. Yang ini loh, apa jenenge Mas? Ya kan kemarin kan saya juga dikritisi lah. Tapi bukan saya ya hostnya. Jadi ini kok kayak interview gitu. Tapi hostnya bukan saya. Lah memang sebenarnya itu yang dicari. Cuman memang benar itu salah karena tidak ada sisi feedback, balas-balasan, argumentasi. Itu seperti gini loh. Kamu membaca buku, yang satu ngelempar pertanyaan, yang satu cuma jawab. Ya, itu kan berarti kan tidak ketemu ruhnya kan di situ. Jadi kan podcast itu kan lebih ke obrolan yang apa yang akan terjadi, intisarinya kan apa? Saling ngobrolnya itu. Kayak gitu. Ya, endingnya ya mau nggak mau ya mencoba turun gunung lagi. Meskipun saya sebenarnya juga punya banyak kekurangan. Cara saya berbicara itu masih banyak kurang. Nyelenehnya saya itu ya meletene kan ngono. Repot. Sama, saya juga. Meletene. Saya juga orang Korek mati iki. AC-nya kekencengan Mas. Nah, aku tuh pengen ya. Dan aku tuh pernah seneng hampir nangis tuh gara-gara satu aja. Saya pernah ngobrol sama program director sebuah TV swasta. Ning kono ono sing komen, Pak. Wih, Mas, terima kasih ya Mas. Aku tuh baru lulus katanya. Gara-gara lihat podcastnya ini, saya jadi ngerti mau kemana. Ya meskipun saya nggak tahu juga kan, tapi kan sesuatu yang menurut kita menarik belum tentu menarik buat orang lain. Sesuatu yang menurut kita jelek belum tentu jelek buat orang lain. Itu kan sesuatu yang pasti kan. Maksudnya ada dua kutub yang berlawanan. Nah, tapi justru saya
Padahal hanya seperti itu, ada orang yang berterima kasih itu hanya satu loh. Ini bukan bersifat banyak loh Pak. Satu Hanya orang. satu tapi aku senang banget. Kenapa? Ya berarti tersampaikan, terdeliver dengan baik. Baru lulus tuh dia maksudnya, dia bilang baru lulus tuh berarti. Baru lulus dia mau mencari istilahnya kayak kuliah lah gitu loh. Oh, iya. Atau kuliah kemana, jurusannya kemana. Jadi dia memutuskan ke jurusan perfilman karena gini, aku dulu tuh ketika lulus SMA, aku mau kuliah di ISI. Terus sama bapakku nggak boleh. Jangan. Yo menjelaskannya dengan baik. Pada waktu itu memang ya saya benarkan juga. Pada waktu itu seniman itu hanya ada 2. Dadi banget. Opo yo kiri kan, nun sewu ya. Nah kalau sekarang kan ada seniman digital, sekarang udah ada platform penyebaran online dan lain, itu kan lebih bisa bersifat kompetitif. Oke lah, tapi kalau zaman dulu memang benar. Nah makanya saya kuliah di jurusan lain. Tapi kalau pada waktu itu saya mengambil seni di ISI Jogja ya belum tentu juga nggak berhasil. Bisa berhasil, bisa tidak gitu loh. Tapi kan semangat, ternyata saya memang makomnya bukan di situ. Makom saya ya di connecting people kali ya. Iya, karena Mas Wahyu ini pinter ngomong ya. Jadi selain apa namanya, mungkin ya salah satu yang tepat ya itu sih Mas. Cuman kalau apa seni kan mungkin dari ya namanya idealis sendiri-sendiri kan, inginnya seperti apa. Halo, itu anakku tuh dada tuh, ganggu aja. Ya, siap. Terus gimana Mas? Kalau kamu tujuannya gimana? Kamu udah lulus belum sih? Aku semester besok. Duh, kira lulus apa bisa gitu? Durung. Walah. Ini saya kuliah online semester sesok rampung. Persis sesok. Udah selesai, udah wisuda. Udah wisuda apa Pak? Baru kerja praktek? KP kerja praktek tuh yo semester sesok. Udah. Oh, berarti Karo belum TA skripsi. Bareng. KP TA bareng. Skripsi enggak ada ya? Enggak. Aku D3. Oh, D3. D3 DKV. D3 kok lama banget. Aku melebur kan telat. Aku tuh masuknya tuh telat jadi ya, teman-teman. Gimana? Aku tuh dulu tuh lulus SMK itu 2014 lulus SMK. Lah tadinya mau kuliah di Semarang sekalian. Pengen ngambil di kafe kan. Emang tahu kalau aku tuh suka desain gitu segala macam. Dari lulusan SMK Multimedia di Semarang. Tapi itu tahun 2013. 2014. Oke. Mau ngambil beasiswa. Nah, guruku ngomong ada, cuman kok nggak turun-turun. Daripada aku nunggu kelamaan. Kayak orang tua aku juga ngomong kuliah biasa aja. Nggak apa-apa ya, apa namanya kuliah. Tapi kan aku mikirnya, wis baru lulus SMK gitu loh. Terus di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Aku coba kayak bikin apa namanya item buat dijual di microstock gitulah. Ada hasilnya juga. Cuman kan aku mikir kalau aku sambi gimana ya, sambi kerja. Akhirnya aku ke Jogja 2015. Ke Jogja tuh kerja. Yang pertama kali ketemu saya itu ya. Yo po, lali aku. Iya. Aku ketemu Mas Wahyu pertamanya pas ulang tahun Mbak Cinta. Oh iya, ya itu 2000 segituan lah. 2016 itu. Iya. 2016. Nah, itu yo aku belum masuk kuliah. Aku masuk kuliah 2017. Berarti kamu saya potong. Berarti kamu membiayai kuliahmu itu sendiri berarti? Sendiri. Tenan. Uang gedungnya siapa sing bayar? Aku. Wijian. Tenan. Makanya nak meh tak cut koyo kuliahku. Wah, apa tak terusnya apa ora ya? Man. Lunas soalnya Pak, aku bayar Pak. Tenan. Lunas sih. Soalnya ya aku ngambilnya yo D3, terus juga di kalau terkenal apa enggak di Jogja tuh MSD tuh ya hitungannya bagus. Tapi kalau terkenal ya orang ya kalau enggak di Jogja ya enggak tahu juga. Ya, sekolah itu sebenarnya ada sisi prestis akreditasi sih. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke skill sih kebanyakan di dunia kreatif kan. Jadi kamu pernah ngerjain apa-apa itu yang paling penting. Portfolio. Ya portofolionya kan. Nah kalau kamu ngobrolin kamu kuliahnya bayar sendiri. Saya dulu kuliah kalau uang gedung dibayarin bapak. Tapi semester 4 udah mulai bayar kuliah sendiri. Kayak gitu. Yo ngertilah sedikit pengalaman lah ya. Aneh lah pokoknya aneh lah dunia itu nggak bisa diceritakan kan karena ngurip-urip dewe, bayar kos dewe, bayar kuliah dewe itu sesuatu yang nek zaman biyen nek dibilang berdarah-darah sebenarnya enggak sih, itu masalah kenikmatan sih. Iya. Justru kalau saya nggak menemukan titik itu
nggak tahu sekarang saya mungkin ya beda gitu loh. Ya aku ya sama Mas, kalau apa dari awal emang nggak mencoba nabung buat kepingin sesuatu gitu ya mungkin ya belum bisa belajar nabung. Lagi umurku baru 25 ini kan. Sekarang berapa? 25. Oh 25. Tenane. Tenan. Oh, iya. Aku lahiran 95. Oh. Ya asik sih kalau gitu. Ya itu, tapi ya baru apa quarter of life. Apa Mencari jati diri kan 25 tahun itu. Oh mencari jati diri. Iya, katanya orang tuh 25 tahun tuh baru mau dewasa lah. Gimana baru mau dewasa di apa tantangannya pandemi. Dewasanya ya dewasa pandemi. Ya. Kalau ngomongin pandemi kan semua orang kena, Mas. Ya. Semua orang kena. Cuman sebenarnya kalau kita mau pada nyelamatin diri sendiri sih bisa sih. Bisa. Kan problemnya masa kita hidup hanya untuk itu kan aneh. Iya. Kayak gitu. Ya makanya ya mencoba cari cara supaya circle terdekat bisa tetap bergerak itu kan susah. Alhamdulillah sih ada aja sih. Ya aku juga yakin kok dari dulu tuh kalau orang tuh punya rezekinya masing-masing gitu tuh. Aku juga dari dulu tuh nggak pernah yang namanya pengen tahu apa rekeningnya berapa atau gajinya berapa. Teman-teman saya tuh aku tuh nggak pengen tahu, bodo amat gitu. Wow. Sambil yo itu nabung itu akhirnya kuliah, terus ini pandemi. Investasi nggak? Nabung doang apa pakai investasi juga? Investasi sih belum, cuman tak masukin deposito, belum coba-coba. Ngeri deposito bro. Deposito tapi kan Ngeri banget deposito. deposito kecil, cuman yo apa namanya apa bunganya yo enggak gede buat bayar kos yo belum bisa. Namanya kan daripada tak simpen di bank tok kan nanti juga kecicil kan. Iya. Mending kan tak masukin yang ada bunganya, tapi Ini kan bunga enggak kayak gini, kecicil. bunga kayak gini. Nah, ini paling apa sebulan aku nggak dapet dari bunganya. Enggak lah ini murah-murah ini. Ini ya hobinya saya sama istri jadi biar ada kegiatan sih kan positif juga. Daripada koleksi-koleksi yang lain. Saya juga nggak suka koleksi barang sih. Paling keris aja sih. Keris tapi kan yo keris yang nggak aneh sih sebenarnya sih orang suka koleksi keris tuh nggak aneh. Yang aneh koleksi apa? Yang aneh tuh koleksi apa ya? Vape. Enggak, ini kan kebutuhan juga Kebutuhan. sebenarnya. Oh, berarti apa yang aneh itu? Nggak ada yang aneh sih. Iya sih tergantung orang sih. Nggak ada yang aneh menurut saya sih. Nah, tapi saya pengen punya jerapah dari dulu. Jerapah hidup. Buat apa Pak? Ya pengen aja. Dipelihara gitu? Heeh. Kan loh, pengen tuh bukan berarti harus kesampaian Iya kan? sih. Tapi kenapa kok jerapah? Kenapa harus jerapah? Kenapa enggak citah gitu? Nah, kalau citah itu pertama boros. Kamu tahu berapa kilo itu makan sehari? Kalah Pak daging kan gitu. Dan harus fresh. Nah, tapi kalau jerapah kan banyak di sini suket Pak. Iya sih ya, bisa kayak makan pohon juga bisa. Tanam pohon gitu kan Ya daunnya. kan keren biar jerapah. Keren nggak? Apa ya, yo? Lu kan tingkat kebahagiaan seseorang tuh nggak bisa diukur. Jadi gini, ada orang itu, mohon maaf ya, ada orang itu istilahnya kemarin cuman memakai filter PS5. Saya sempat berpikir gini, gila teman-teman gue ternyata tuh banyak yang kaya. PS5 belum banyak yang punya, udah pada update. Ternyata filter toh. Ya filter itu Tapi- salah satunya itu. Tapi itu sebuah kebahagiaan bagi mereka dan sah menurut saya. Gitu loh. Misalkan ada yang baru bisa beli apa ya supaya nggak menghakimi ya. Anggap aja gini lah. Sepeda yang murah-murah. Contohnya saya punya sepeda S hardware. Nah, kan dipakai foto gitu kan. Oke, dalam orang yang lebih mohon maaf ekonominya lebih rendah. Wah, pamer sepeda. Dalam ekonomi yang lebih tinggi, halah sepeda kayak gitu dipamerin. Nah, tapi kan itu kan sudah kebahagiaan dan itu sah. Jadi nggak, kalau menurut saya tuh ada orang pamer Ferrari ya sah itu kebahagiaan dia. Iya terserah. Gitu loh. Aku juga, aku tuh bingung. Kalau dibilang milenial aku juga orang milenial gitu. Cuman kayak netizen yang ngomen-ngomen apa, loh kok aku kok nggak ikut-ikutan gitu loh. Maksudnya sebenarnya banyak yang nggak ikut-ikutan. Cuman aku nggak tahu orang yang apa ngejudge atau yang ngata-ngatain di sosmed itu. Oh nggak bisa Pak. Jadi gini, kalau ada orang yang ngajak debat, terus nggak masuk akal, yus pokoknya ya ngono wae. Habis-habisan energi Pak. Iya.
Aku tuh sering risih juga lihat di komen netizen, maksudnya ada foto apa atau video apa gitu. Ini wis bener-bener setelahnya kacau banget itu Pak. Tapi pengen komen rugi Pak. Karena yang seperti itu tuh kan banyak dan belum tentu dia itu memang benar bodoh. Bisa saja dia bertingkah bodoh untuk membuat itu rame. Iya. Nah itu kan berarti kan mau ngasih buang-buang energi kan. Nah ngapain. Nah ngomong-ngomongin buang-buang energi, besok ini kita ada kegiatan syuting. Nah kalau kita ngobrolnya kelamaan ya repot. Ya toh? Jam piro ta iki? Jam piro sen? 10:30 ya. 11. Malam ya, besok kita syuting pagi. Oke jangan telat ya. Oke, enggak telat. Dan ini yang penting, ini sesi testing ya. Jadi kita mau ngeliat tapi kayak diupload nggak apa-apa lah kalau inilah ya. Tak apa-apa, Mas. Ya biar asik-asik aja. Oke. Oke, thank you bro. Oke, siap. Tapi ini diberesin dulu. Iya. Besok kita syuting. Oke, Siap. bye-bye. Yuk.